Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasoihul Ibad, NIM 0480814119. Video ini saya buat untuk menjawab tugas 2 jaringan komputer. Di sini ada soal, silahkan pelajari pedoman praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Di sini ada perintah cd, cls ini. Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Oke, baik, langsung saja. Di sini kita sebelum mulai, apa itu CMD? CMD atau command prompt merupakan sebuah aplikasi yang dapat memberikan perintah secara langsung pada sistem operasi Windows untuk menjalankan program atau perintah tertentu. Fungsi utama CMD itu sebagai navigasi sistem berkas. Dengan fungsi ini, kita sebagai pengguna dapat berpindah antar direktori maupun pengelola file. Kemudian sebagai pengelola file, artinya kita dapat membuat, menghapus, menyalin, serta memindahkan file atau folder melalui fungsi ini. Kemudian sebagai pengelola jaringan, fungsi ini berguna untuk memantau dan mengelola jaringan yang ada pada laptop kita. Fungsi ini juga membantu kita dalam mendiagnostik jaringan. Sebagai pemecah masalah sistem, dengan CMD kita dapat memantau status sistem Windows seperti sistem info. Ini sangat membantu kita dalam melakukan pemeliharaan serta pemecahan masalah. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung ke CMD ya. CMD, untuk membuka CMD kita bisa melalui di sini tombol search kalau di Windows 11. Kemudian ketikkan CMD. Atau bisa melalui tombol keyboard dengan cara pencet Windows, tahan, kemudian R. Maka muncul halaman run, ketikkan CMD, kemudian OK. Oke, langsung ke yang pertama. Oke, untuk yang pertama di sini CD atau change directory, yang disingkat dengan CD, digunakan untuk berpindah direktori yang ada pada komputer kita. Di sini kita ketikkan CD, maka akan pindah. Kemudian CLS merupakan singkatan dari clear screen. Perintah ini digunakan untuk membersihkan seluruh teks yang ada pada tampilan layar command prompt, yaitu teks yang sedang kita ketik maupun out. CLS. Oke, maka akan terhapus semua file yang tadi di atasnya ya. Selanjutnya CLS berfungsi sebagai opsi bantuan untuk perintah CLS. Pada perintah ini, sistem akan menampilkan informasi lebih detail tentang cara menggunakan perintah CLS beserta opsi yang tersedia. Kita ketikkan CLS, maka akan clear the screen. Kemudian ada dir slash, berfungsi sama seperti CLS, yaitu sebagai opsi bantuan untuk perintah dir. Dir ini sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada di dalam direktori yang sedang aktif. Oke, di sini ketikkan dir press. Di sini akan maka muncul direktori seperti ini. Selanjutnya ipconfig. ipconfig merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi dari konfigurasi jaringan yang terdapat pada komputer kita. Jadi ipconfig itu menampilkan konfigurasi jaringan yang ada pada laptop ya, atau jaringan yang kita gunakan. Ketikkan ipconfig. Nah, di sini maka akan muncul secara detail, ada Ethernet adapter, plus wireless LAN, wireless LAN. Oke. Untuk selanjutnya ipconfig/all memiliki fungsi yang sama seperti ipconfig. Namun pada ipconfig/all ini akan menampilkan lebih detail lagi informasi dari konfigurasi jaringan seperti alamat MAC, alamat IP, pengaturan DNS, serta informasi jaringan lainnya yang ada pada perintah ipconfig sebelumnya. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu. Terus ketikkan ipconfig. Oke, maka di sini akan muncul secara detail, ada Windows ipconfig, ada internet,
ada wireless LAN. Untuk selanjutnya IP config IP config berfungsi seperti CLS dan dir, yaitu sebagai opsi bantuan untuk perintah IP config. Pada perintah ini, sistem akan menampilkan informasi lebih detail tentang cara menggunakan perintah IP config beserta opsi yang tersedia. Oke, kita coba. Memang akan muncul seperti ini. Selanjutnya IP config /release. IP config ini berfungsi untuk menghilangkan alamat IP pada adapter jaringan yang aktif. Apabila kita menjalankan perintah ini, maka konfigurasi IP address yang ada pada komputer kita akan menjadi kosong. Nah, oke. Untuk selanjutnya IP config renew berfungsi untuk memperbarui atau meminta router untuk memberikan IP address yang baru secara otomatis. Tetapi perintah ini tidak berlaku bagi koneksi internet yang telah disetting secara statik perangkatnya oleh admin jaringan. Oke. Selanjutnya IP config display DNS. IP config display DNS berfungsi untuk melihat informasi cache DNS jaringan yang disimpan pada komputer kita. Kemudian IP config /display DNS. Maka akan muncul banyak sekali rekapan IP config ya. Untuk selanjutnya yaitu IP config flash DNS. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk membersihkan cache DNS yang ada pada komputer kita. IP config flash DNS. Ini kemudian IP config /register DNS digunakan untuk memperbarui serta mendaftarkan ulang semua cache DNS yang ada pada komputer kita. IP config register DNS. Untuk selanjutnya ping ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan antar dua perangkat dan cara mengirimkan paket data ke alamat yang dituju, kemudian menerima balasan berupa pesan reply. Ping selanjutnya netsat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik tentang koneksi jaringan yang aktif di komputer kita. Netsat di sini netsat dan Google. Kemudian di sini ada tracer digunakan untuk melacak rute yang dilalui paket data pada komputer kita menuju ke tujuan yang telah ditentukan melalui jaringan. Misal di sini tracer www.google.com. Nah, akan muncul di sini keterangan total link. Karena di sini saya menggunakan wireless dari total link. Nah, akan muncul banyak di sini keterangannya. Oke, selanjutnya di sini ada
path ping. Path ping merupakan gabungan antara trace route dan ping yang berfungsi untuk melacak rute paket serta memberikan statistik tentang setiap hop di rute tersebut. Path ping Google.com. Di sini menggunakan ini dengan router total link dengan IP address demikian. Kemudian di sini ada NS lookup. NS lookup digunakan pada saat kita melakukan pencarian DNS untuk mendapatkan informasi tentang alamat IP atau nama domain yang kita tuju. NS lookup. Google semisal. Cannot find Oke, untuk selanjutnya NetAccess digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan yang sedang berjalan pada sistem operasi Windows. Oke, di sini jadi NetAccess config. Jadi untuk menampilkan IP config-nya seperti ini. Konfigurasi ada Ethernet, ada LAN, IP. Oke, untuk selanjutnya itu router digunakan untuk mengedit rute IP address dalam sebuah host serta menampilkan outputnya pada sistem operasi Windows. Router print. Akan muncul seperti ini. Terus selanjutnya yaitu net. Perintah ini menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola jaringan, termasuk konfigurasi, pengelolaan pengguna atau grup dan lainnya. Oke, di sini berikan net. Misal di sini net user. Nah, di sini akan muncul Mirza, bahwa user laptop ini atas nama Mirza. Terima kasih. Oke, cukup sekian jawaban tugas 2 saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.